Wawancara. Pengambilan keputusan. Kepala SDN Cilengkrang. Hari Selasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ya, Neng. maaf mengganggu waktunya. Boleh. Kebetulan ini saya ada tugas dari PGP untuk mewawancara Ibu. Boleh. Mangga. Mangga cari. Ya, Ibu, tadi kan saya sedang tugas ada tugas dari PGP dan tugas itu untuk mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan. Mungkin ada beberapa yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Mohon izin. Mangga. Jangan yang susah-susah. Baik Ibu, pertanyaan pertama ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi ketika kita ada masalah, ya tentu saja diidentifikasi. Kalau masalah itu ternyata kedua-duanya benar, berarti ini masuk ke dalam dilema etika. Tetapi kalau ini antara benar dan salah, apalagi itu berurusan dengan agama, terutama biasanya bujukan moral. Ya, jadi kita identifikasi dulu, dilihat dulu apakah benar dua-duanya, seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ketika ada permasalahan yang ternyata dua-duanya benar, tentu saja dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh merugikan salah satu, kalau bisa menguntungkan kedua-duanya. Tetapi kembali keputusan itu harus diambil, ya. Jadi kalau itu tetap kita harus mengambil satu keputusan, Ibu tentu saja melihat apakah ada aturan yang berlaku dari pemerintah, ataupun misalnya nilai-nilai yang kita punya di sekolah itu akan menjadi pertimbangan, ya. Jadi nanti ketika itu benar-benar dua-duanya benar dan harus diambil salah satu, tentu ada pertimbangan lain. Tetapi pertimbangan-pertimbangan itu diusahakan tidak merugikan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkahnya tentu saja mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian setelah diidentifikasi, tentu saja kita cari solusi-solusi. Kemudian siapa-siapa yang berkonflik di sana, apakah antara orang tua dengan guru dengan siswa, atau antara sesama guru. Jadi setelah itu kemudian dicarikan solusinya. Kolaborasi itu penting, ya. Jadi kita bisa berdiskusi, nanti kita refleksi bersama-sama. Jadi keputusan itu diusahakan diambil sebijaksana mungkin. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu dengan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam keputusan yang akan kita ambil. Nilai-nilai yang berlaku di sekolah itu lebih efektif, ya. Jadi ada acuan, gitu, ya. Ketika kita bisa melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam keputusan yang akan kita ambil, kemudian nilai-nilai yang ada di sekolah ataupun aturan, itu akan lebih efektif. Jadi kita akan lebih objektif nanti dalam pengambilan keputusan. Adakah atau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu adalah dalam pengambilan keputusan yang paling sulit itu adalah mempertimbangkan. Itu paling sulit, mana yang harus diambil dari kedua
masalah yang benar-benar benar kedua-duanya. Bagaimana kita mempertimbangkan, bagaimana supaya keputusan yang kita ambil itu tidak, kalau secara individu tidak melukai salah satunya. Jadi bagaimana kita bijaksana dalam mengambil keputusan, itu adalah tantangan tersulit, mempertimbangkan. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan ketika itu ya, ataupun dijadwalkan begitu? Kalau jadwal khusus yang dibuat tidak punya. Jadi ketika kita memiliki permasalahan, kita lihat nih masalah ini bisa diselesaikan hari ini juga. Jadi rumit tidaknya permasalahan itu kita lihat. Kalau ternyata bisa diselesaikan, ya selesaikan sekarang. Kan permasalahan itu lebih cepat diselesaikan, akan lebih baik. Tapi ketika masalah itu rumit, menyangkut orang tua, menyangkut guru, menyangkut anak, tentu saja harus dibuat jadwal. Jadi schedule itu kita buat. Kapan kita akan bertemu dengan orang tua dulu? Kapan kita akan berdiskusi dengan guru? Kapan kita akan memanggil anak? Jadi itu ada jadwalnya, dibuatkan. Jadi dalam penyelesaian masalah seperti itu, jadwal dibuat kalau masalah itu sangat rumit dan beberapa kepentingan ada di sana. Jadi dibuat jadwal. Tapi kalau masalahnya bisa diselesaikan secara langsung, ya sudah, selesaikan saja hari itu juga. Ya. Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang mempermudah itu adanya kolaborasi dan komunikasi. Dengan kolaborasi kerjasama antara ibu, guru, kemudian orang tua, juga peserta didik, itu akan sangat mudah ketika kita mengambil keputusan. Ya, jadi adanya kemudian komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Nah, satu lagi Bu, pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dan telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang terpenting dari pengambilan keputusan adalah pertimbangan. Jadi bagaimana kita mempertimbangkan suatu permasalahan itu, menyelesaikan dengan pertimbangan supaya masalah itu tidak merugikan salah satu pihak, kalau bisa sama-sama diuntungkan. Kemudian bagaimana kita bijaksana dalam mengambil keputusan supaya keputusan itu sama-sama mengenakan kedua belah pihak. Itu pelajaran terpenting yang diambil dari setiap pengambilan keputusan. Ya Ibu, saya kira cukup. Saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena terlalu waktu Ibu. Sukses ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.